Di bawah terik matahari, ibu-ibu mengantri saat operasi pasar minyak goreng digelar di Kendang Sari, Surabaya, Jawa Timur. Ibu-ibu ini antri sejak pagi demi mendapatkan minyak goreng yang dijual di bawah harga pasar. Saat ini harga minyak goreng di pasaran dijual Rp35.000 per 2 liter. Namun dalam operasi pasar, minyak goreng dijual seharga Rp14.000 per liter. Tadi rela antri karena murah, Bu, ya? Ya lumayan lah, Mas. Sejak kapan, Bu, naik ini, Bu, harganya, Bu? Dari tahun kemarin, Mas. Oh, sudah lama, Bu. Gimana, Bu, sebagai rakyat kecil, minyak goreng larang gimana, Bu? Ya, dia belonjain nambah, Mas. Oh, gitu, Bu, ya? Sayur-sayur larang, iya larang. Pada operasi pasar minyak goreng kali ini, pemerintah membatasi kuota pembeli sebanyak 3.480 bungkus. Warga bisa membeli minyak goreng dengan menyerahkan fotokopi KTP. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Usai pemerintah menetapkan minyak goreng seharga Rp14.000 per liter, minimarket di Jatinegara, Jakarta diserbu warga. Mereka mendatangi minimarket demi mendapatkan minyak goreng murah. Warga mendatangi salah satu minimarket di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, usai pemerintah resmi menetapkan kebijakan satu harga. Warga sengaja datang untuk membeli minyak goreng murah seharga Rp14.000 per liter. Minyak goreng yang disediakan di rak khusus minyak goreng pun ludes diburu warga. Sehingga pihak minimarket harus membatasi pembelian maksimal 2 liter minyak goreng untuk satu pembeli. Sejumlah warga rela mendatangi beberapa minimarket dikarenakan persediaan minyak goreng di sejumlah minimarket telah ludes terjual. Ya, saya udah ke 4 tempat. Udah 4 tempat ya. Baru dapat ini? Ya, tapi di sana nggak dapat kan, terus yang kedua juga nggak habis. Ini baru dapat yang keempat. Oh, berarti emang pada habis semua ya, Bu? Udah pada habis ya? Iya, udah pada habis. Bu, Kan dari pagi ya, jadi saya itu dapat infonya kan siang. Jadi ya mungkin udah dari pagi pada belinya. Sementara harga minyak goreng terus melonjak secara signifikan di akhir tahun 2021 hingga mencapai Rp18.000 per liternya. Warga berharap kebijakan ini terus berlanjut karena dinilai sangat membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menetapkan harga minyak goreng menjadi Rp14.000 per liter. Namun minyak goreng satu harga tersebut baru tersedia di sejumlah swalayan. Mahalnya harga minyak goreng sejak beberapa pekan terakhir memberatkan masyarakat, terutama para ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi baru saja menerbitkan aturan baru harga minyak goreng yakni Rp14.000 per liter. Sebagai awal pelaksanaan, minyak goreng satu harga baru tersedia melalui retail modern di bawah organisasi Aprindo. Sementara untuk pasar tradisional diberi waktu 1 minggu untuk penyesuaian. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengingatkan pemerintah agar warga menengah ke bawah bisa lebih mudah menjangkau minyak goreng murah. Pada malam ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengumumkan kebijakan minyak goreng satu harga. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual dengan harga setara Rp14.000 per liter. Atau semua jenis kemasan, baik kualitas premium maupun sederhana, dengan ukuran mulai dari 1 liter sampai dengan jerigen 25 liter, diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan usaha kecil. Bahwa konsumen minyak goreng tidak hanya di supermarket, tapi juga yang lebih dominan adalah di pasar-pasar tradisional. Nah, apakah pemerintah mampu menurunkan harga tersebut sesuai dengan harga di supermarket, yaitu Rp14.000 per liter? Kalau ini tidak bisa, artinya pemerintah masih kita anggap gagal di dalam menurunkan atau menstabilisasi harga minyak goreng di pasaran yang mayoritas dikonsumsi oleh masyarakat di pasar tradisional.
Pemerintah juga meminta masyarakat agar tetap bijak dalam berbelanja dengan tidak melakukan panic buying. Tim Liputan iNews melaporkan. Kesal karena terganggu suara bising setiap malam, ratusan emak-emak di Medan menggeruduk 2 kafe. Akibat tak mengindahkan imbauan, petugas langsung menyegel 2 lokasi kafe. Ratusan warga Kecamatan Medan Sunggal menggeruduk 2 lokasi kafe yang berada di Jalan Flamboyan Raya, Medan, Sumatera Utara. Dengan penuh kekesalan, emak-emak bersama warga meminta petugas menutup tempat usaha milik seorang warga karena kerap mengganggu. Dengan penuh kekesalan, emak-emak bersama warga meminta petugas menutup tempat usaha milik seorang warga karena kerap mengganggu warga sekitar, terutama pada malam hari saat warga beristirahat. Petugas gabungan TNI Polri bersama Pol PP yang tiba di lokasi langsung memberikan teguran kepada pemilik kafe agar tidak melanggar ketentuan terutama pada saat pemberlakuan PPKM level 2 di Kota Medan. Ya, apa salah kami? Makanya kami dibuat permasalahan gini. Iya. Terus terang. Hanya karena dengan masyarakat tadi ganggu usaha kami. Iya, itu banyak lagi kedai. Coba ditutup lagi semua. Ada pengaduan dari masyarakat yang mengganggu keamanan ketertiban di lingkungan ini, yaitu adanya aktivitas warga yang melakukan KP sehingga membuat keributan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena tidak kooperatif, petugas kemudian menyegel kafe dan memberi peringatan agar tidak melanggar ketentuan yang dikeluarkan petugas. Petugas mengancam akan mencabut izin usahanya jika pemilik kafe mengganggu warga sekitar. Saling dorong antara warga adat dengan Satpol PP pecah di Dusun Lodong Maumere. Warga menolak pembangunan proyek lantaran status lahan tidak jelas. Aksi saling dorong warga adat dengan anggota Satpol PP terjadi di Dusun Lodong, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Warga suku Goban dan suku Soge menolak pemancangan pilar di lokasi tanah HGU Desa Runut. Beberapa warga turun ke lokasi, namun selalu diadang Satpol PP dan aparat keamanan. Sementara warga yang lain terus menyoraki agar pilar dicabut. Situasi semakin panas setelah warga adat mulai beramai-ramai mendekati lokasi penanaman pilar. Mereka memaksa mencabut pilar sehingga aksi dorong pun tak terelakkan. Dari keamanan kembali melaporkan ke Bupati dan mengundang kita duduk bersama, kita sepakat dulu baru kita pasang pilar. Pemancangan pilar di lahan HGU Nangahale diberikan kepada sebuah perusahaan yang mendapat hak pengelola seluas 380 hektare. Kita beralih ke informasi, sebuah sedan mewah bertabrakan dengan angkot dan sepeda motor di kawasan Pasir Kaliki, Bandung, Jawa Barat. Seluruh kendaraan rusak berat dan 7 penumpang dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan beruntun melibatkan mobil sedan, angkot, dan sebuah motor di Jalan Pasir Kaliki, Bandung, Jawa Barat pagi tadi. Kejadian bermula saat mobil sedan memutar balik kendaraan. Angkot yang melaju dari arah Cisendo terkejut dan tidak sempat menghindar hingga menabrak mobil sedan. Namun bukannya berhenti, sedan malah tancap gas hingga menabrak sepeda motor. Kondisi ketiga kendaraan ringsek parah. Saat ini pengemudi sedan sudah dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sementara polisi melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab kecelakaan. Kecelakaan menyebabkan 7 orang terluka, 1 diantaranya anak-anak. Seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Mercy dari bawah, terus oleng ke kanan, angkot udah rem ganggung, jadi istilah akhirnya tabrakan, jadi nggak berhenti total, si ban Mercy itu muter terus, nggak bisa ngerem, muter, nah akhirnya belok kanan si Mercy. Tadi ada korban yang terlihat agak lumayan luka berat tuh, supir angkot. Tapi kami juga belum ngecek lagi ke rumah sakit. Lukanya
rusak parah gimana atau gimana. Nah, situasi kecelakaan sendiri ada penumpang di dalam angkotnya, Komandan? Menurut saksi-saksi tadi ada. Kecelakaan yang melibatkan sepeda motor di atas Jalan Layang Pesing, Jakarta masih terjadi. Padahal Jalan Layang Pesing dilarang melintas bagi pemotor. Kecelakaan yang melibatkan sepeda motor kembali terjadi di Jalan Layang Pesing, Jakarta. Sepeda motor ini terlibat kecelakaan dengan bus Transjakarta di atas Jalan Layang. Belum diketahui kronologi kecelakaan, namun Jalan Layang memang dilarang dilintasi oleh sepeda motor. Sebelumnya, kecelakaan yang melibatkan sepeda motor di atas Jalan Layang Pesing pernah beberapa kali terjadi. Salah satunya pemotor yang terlempar dari atas jalan layang karena tertabrak mobil. Dua orang meninggal dunia dalam kecelakaan antara minibus dengan truk di Jalan Kurau, Bangka Tengah. Petugas dan warga kesulitan mengevakuasi korban karena terjepit badan mobil. Sebuah minibus ringsek setelah bertabrakan dengan sebuah truk di Jalan Kurau, Kabupaten Bangka Tengah, Rabu sore. Sebelum mengevakuasi korban, warga beramai-ramai menepikan mobil ke tepi jalan. Sopir dan penumpang terjepit badan mobil sehingga petugas yang dibantu warga setempat kesulitan mengevakuasi korban. Dua orang meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Sementara itu sopir truk selamat walaupun kondisi truk terbalik. Dua orang. Ini berapa kendaraan yang mengalami kecelakaan? Dua kendaraan, satu mobil truk, satu minibus. Untuk tindakan saat ini masih evakuasi atau seperti apa? Ya, terakhir sudah dievakuasi, dua orang korban meninggal dunia. Kecelakaan ini mengakibatkan arus lalu lintas tersendat dan polisi belum memberikan keterangan terkait penyebab kecelakaan karena masih dalam penyelidikan. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang ibu yang akan melahirkan terpaksa digotong warga menggunakan tandu karena kondisi jalan yang rusak. Namun setibanya di rumah sakit, bayi dalam kandungan sang ibu telah meninggal dunia. Ibu yang hendak melahirkan ini digotong warga dan tenaga kesehatan dengan menggunakan tandu di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Warga dan petugas puskesmas bahu-membahu menggotong sang ibu dengan sangat hati-hati melewati medan yang terjal dan berlumpur. Berdasarkan pemeriksaan di Puskesmas Bingin Teluk Muratara, ternyata sang ibu tidak bisa melahirkan secara normal, hingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Dwi Sari Kota Lubuk Linggau. Sang ibu terpaksa digotong dengan tandu karena Desa Beringin Makmur, Kecamatan Rawas Ilir, tempatnya tinggal, jalannya rusak parah hingga tidak bisa dilewati kendaraan. Miris, saat tiba di rumah sakit, kondisi bayi yang berada dalam kandungan sang ibu ternyata sudah meninggal dunia. Sang ibu tetap harus menjalani operasi sesar untuk mengeluarkan jasad bayinya. Kondisinya memang sudah gawat. Saat di sini detak jantung bayi memang sudah tidak terasa. Namun setelah itu langsung dilakukan tindakan operasi sesar untuk mengeluarkan bayinya. Setelah sesar perawatan ibu dan memang kondisi bayi sudah meninggal sebelum sampai di RSUD Dwi Sari. Jadi untuk operasi sesarnya kita tindakannya untuk mengeluarkan bayinya saja. Kisah sedih yang dialami Ibu Rusmina harus kehilangan bayi dalam kandungannya merupakan potret minimnya fasilitas kesehatan di desa-desa. Akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan dan harus ditandu juga memperlambat tindakan darurat yang seharusnya diterima sang ibu. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Sebuah kafe di Padang ditutup dan dicabut izin usahanya akibat melanggar protokol kesehatan. Informasinya usai jeda berikut.